Sebaran dampak gempa yang luas membuat belum sepenuhnya korban gempa di Kabupaten Cianjur tertangani dengan baik. Banyak korban masih tinggal di tenda-tenda seadanya. Makin memprihatinkan lagi di tengah kondisi cuaca yang tengah memasuki musim hujan. Dan banyak di antara para pengungsi merupakan anak-anak. Kondisi terkini di tenda pengungsian selengkapnya akan dilaporkan jurnalis MGN Reno Reksa. Selamat siang, Reno, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi terkini para warga atau korban terdampak memasuki hari keempat? Selamat siang, Jason dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di salah satu tenda pengungsian di kawasan Kampung Ciberem Kaler, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Tepatnya ini tenda pengungsian untuk menampung para warga di RT 4 RW 1. Kita bisa lihat bagaimana kondisinya terkini, bagaimana kondisi di siang hari para pengungsi mencoba menghabiskan waktunya, ada yang beristirahat, ada yang bercengkrama, ada yang anak muda ini kelihatannya lagi asik bermain handphone begitu. Tapi intinya adalah mereka mencoba untuk menyibukkan diri supaya tidak terlalu larut dalam kegambangan, kekhawatiran mereka, ketakutan mereka pasca gempa yang terjadi pada hari Senin lalu dengan magnitudo 5,6. Berbicara soal cuaca, Jason, memang tadi Anda benar yang Anda katakan bahwa ini menjadi lebih memprihatinkan, lebih mengkhawatirkan karena cuacanya tiba di musim hujan. Bahkan tadi kalau berdasarkan pengakuan dari salah satu pengungsi, ini kalau hujannya turun dengan cukup deras, maka ini bisa banjir di sekitaran lokasi pengungsian mereka. Namun untuk bisa lebih mendapatkan data yang lebih detail lagi, Jason dan juga pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Adi Dadun. Ini adalah Ketua RT 4 di Kampung Ciberem Kaler. Ini sedang berkoordinasi dengan tim dari rescuer tim dari SAR, sedang berkoordinasi untuk kondisi terkini. Pak Adi Dadun. Berapa ya? 150 orang, 180 orang di sini di pengungsian saya, juga pegangan saya ada di sana juga, pengungsian di sana sekitar 90 orang. Jadi yang dipegang warga saya sendiri itu di KRT 4 RW 1 ini ada 380 orang di sini. 380 orang semua gitu. Di antaranya itu saya ya alhamdulillah sih ada sedikit sumbangan dari donatur orang misalkan dari Jakarta, dari mana gitu. Cuman memang dari kepemerintahan saya baru tadi saya itu beras dua kantong itu beras itu kan 5 kiloan. Nah itu baru itu saya terima. Makanya saya sering marah. Waktu kemarin saya disuruh kapannya ngambil ada kiriman dari pemerintah sana. Kemarin saya udah taken, udah kemana, ini kurang lengkap katanya, nggak ada tekenan dari Parwa. Udah saya marah, saya sobek di sana. Terus waktu kemarin sore saya berangkat lagi sama anak-anak ke sana mau ngambil bantuan. Ternyata masih kurang lengkap juga tulisannya, nggak ada tekenan dari luar. Udah saya sobek. Saya sempat marah-marah. Udah saya bilang daripada bertele-tele atau udah biar saya kelaparan aja semua. Saya selalu marah begitu. Berarti mekanisme untuk mendapatkan bantuan juga agak sulit ya? Agak sulit mendapatkan karena di sana ada posko yang paling besar di sana. Jadi nyampe ke sini kan banyak posko-posko yang lain di sana. Jadi kalau ada kiriman misalkan buat ke sini itu tercekat di sana. Jadi ada sisanya baru ke sini. Baik, dan kalau memang kita pantau, kita lihat ya memang lokasi pengungsian untuk RT 4 di Ciberem Kaler ini lokasinya sangat lebih menjorok ke dalam ya dibandingkan dengan pengungsian yang ada di depan itu ya. Tapi di sana kan sebenarnya sudah ada, saya lihat di posko depan itu ada cukup banyak bantuan di situ. Ini akses memang tidak bisa didapatkan oleh Pak Adi? Dapat itu baru kemarin sore. Begitu juga saya marah ke sana. Saya ini kan pembagian dari mana? Walaupun dari mana-mana itu kan satu titik kata Pak RW. Ambil aja di sana. Saya mana bagian RT 4. Udah katanya ini aja, itu sebenarnya nggak cukup gitu. Karena warga saya banyak. Itu yang saya sesali dan saya marah itu di antaranya. Jadi ya di sini bantuan ada sedikit-sedikit, masih kekurangan juga gitu di antaranya. Gitu. Berarti harapannya adalah bagaimana distribusi bantuan ini bisa lebih banyak dan tidak terlalu ruwet gitu untuk urusannya, karena memang ini kondisinya adalah kondisi emergensi. Tetapi Pak Adi, kalau kita melihat kondisi
pengungsian di sini kan ya, namanya pengungsian memang serba darurat begitu ya. Tapi kalau hujan deras ini Ini becek semua ini. becek ya? Becek semua ini, becek semua gitu. Maka dari itu saya cari lagi, minta lagi kepada siapa yang mau ngasih terpal, nah itu supaya nggak begitu becek di sini gitu maksudnya gitu. Kalau lagi malam, kalau lagi hujan itu kadang-kadang berdiri semua di sini. Karena ini tanahnya becek di sini, gitu diantaranya gitu. Untuk akses air bersih, Pak Ade, bagaimana untuk aksesnya ke sini? Nggak ada air bersih, hanya ada juga sedikit itu terbatas misalkan orang yang mau wudhu atau misalkan mau ya ke air mandi nggak boleh karena terbatas airnya nggak ada di sini gitu. Ini berarti terjadi sejak hari Senin ya? Hari Senin itu waktu sampai sekarang ini gitu. Jadi Untuk upaya akses air bersih tadi yang Pak Ade bilang kan masih kekurangan begitu ya. Iya. Nah, ada upaya tidak untuk meminta ke pihak lurah misalkan atau pihak desa? iya, saya selalu mengajukan, hampir setiap detik saya SMS karena ada grup lurah kan. Nah, di sini saya selalu responnya insya Allah saya akan kasih, insya Allah saya akan kirim gitu. Ternyata kan belum gitu diantaranya gitu. Untuk kesehatan para pengungsi di sini bagaimana Pak Ade pantauannya sampai dengan hari keempat ini? Alhamdulillah sekarang mungkin masih ada warga saya yang sakit masih dirawat di rumah sakit, juga di rumah sakit Cimacan sana. Terus ada yang meninggal tertimpa kemarin 3 hari baru keangkat. Itu waktu itu yang meninggal di sini warga saya. Ada yang patah kakinya dan biasa bengkak-bengkak itu semua banyak gitu di antara. Tapi sejak mengungsi pada hari Senin berarti ya mengungsinya sampai dengan saat ini ada warga atau pengungsi yang terkena sakit demam, batuk, gatal-gatal mungkin? Banyak di sini ya, banyak di sini. Itu dampak dari ini banyak anak-anak yang orang-orang sakit di sini gitu di antara. Ada yang paling kecil tadi saya lihat ada bayi di sini Iya, ya. ada Bayi bayi usia berapa itu? Itu usia 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih itu ada juga yang 1 tahun setengah, yang 2 tahun ada di sana gitu. Untuk ibu hamil ada Ada 2 ada di sini, bahkan waktunya melahirkan di bulan ini itu. berarti ada 2 ibu hamil iya, di sini di sini. dan memang bulan ini waktunya untuk melahirkan. Hamil di sini di pos itu 1, ini di sini 1. Antisipasinya seperti apa ketika bulan ini sudah waktunya melahirkan berarti kan? Saya menghubungi ibu dokter di sana, jangan jauh-jauh dikarenakan warga saya ada yang hamil siap untuk waktunya melahirkan gitu. Di sini ada bidan, jangan sampai jauh dari sini gitu diantaranya. Saya takutnya istilah pasti kejadian melahirkan susah menghubungi atau apa gitu. Gitu. Tapi udah saya hubungkan ibu bidan udah memang ada dekat di sini gitu. Lalu untuk pasokan makannya tadi karena sekitar 380 orang di sini ya di tenda ini, untuk suplai makannya bagaimana? Pak Ade, kalau tadi kan Anda bilang bantuan baru saja datang hari ini itu pun dengan jumlah yang cukup terbatas. Iya. Bagaimana untuk pasokan makanannya? Pasokan makanan itu ada dapur umum. Dapur umum jadi buatan warga sendiri gitu. Cuman banyak kekurangannya, nggak ada alat-alatnya kan gitu. Sealat seadanya, tapi alhamdulillah lah bisa cukup sedikit-sedikit. Ada juga yang nggak kebagian juga sih ada gitu. Tapi disuruh rebus Indomie aja gitu diantaranya gitu. Lagian airnya kalau ada lagi, kalau nggak ada ya tolong. Kadang-kadang 1 bungkus bisa berdua saya. 1 bungkus berdua. Kalau misalkan ada sumbangan karena warga saya nggak cukup, hanya kiriman 100 berarti 1 bungkus bertiga gitu maksudnya gitu. Terakhir Pak Ade, berarti apa yang menjadi harapan Anda kepada pemerintah? Kalau ada pemerintah yang menonton ini, apa yang ingin Anda sampaikan? Maksud saya ini ya setiap warganya yang kena dampak ini ya tolong dibantu yang sebenar-benarnya aja. Kalau misalkan pemerintah sayang kepada warganya gitu aja gitu. Saya mengharapkan jangan sampai isinya butuh ini serba nggak ada. Tujuan mau ngirim ini ternyata nggak ada. Itu kan bagi saya selaku RT-nya, saya sampai ya selalu pusing, selalu marah-marah gitu di antara kita. Terima kasih Pak Ade Dadun, Ketua RT 4 Kampung Ciberem Kaler, sudah bergabung bersama kami berbagi informasi.